3, 2, 1. Well, kali ini gua akan membahas alur cerita film Live Free or Die Hard. So, check it out. Film ini mengisahkan tentang John McClane, manusia yang nggak bisa mati, walaupun selalu berhadapan dengan bahaya dan juga teroris. Film Die Hard ini udah ada 5 film, dan Live Free or Die Hard ini merupakan film yang keempat. Kenapa gue milih film yang ini? Karena menurut gue, ini film Die Hard yang udah lebih modern, walaupun ini bukan film paling bagusnya. So, tanpa basa-basi lagi, check it out. Film ini dibuka dengan memperlihatkan sekelompok hacker berhasil meretas sistem keamanan negara Amerika Serikat. Salah satu hacker ini bernama Matthew Farrell. Mereka disewa oleh penjahat wanita bernama Mylin. Dan Mai ini bekerja untuk Thomas Gabriel yang merupakan pacarnya. Setelah berhasil, mereka dijanjikan akan dibayar oleh Mai. Tapi, si Mai malah mengirimkan virus ke komputer mereka, yang jika mereka menekan tombol delete, komputer mereka akan meledak. Semua hacker satu persatu tewas, kecuali Farrell. Mai mulai melakukan aksinya dengan mematikan komputer pusat komando milik FBI. FBI pun diberitahu, dan ketua direktur bernama Bowman mulai menangani kasus ini. Bowman berhasil menemukan nama-nama hackernya, tetapi semua hackernya udah tewas dan tersisa Farrell. FBI kemudian meminta detektif NYPD bernama John McClane untuk membawa Farrell ke FBI. Di apartemennya, Farrell yang baru mendapatkan virus dari Mai bersiap menekan tombol delete. Tetapi John tiba di rumah Farrell tepat waktu dan membuat Farrell yang tadinya mau menekan tombol delete jadi membukakan pintu. John menjelaskan kalau dia detektif NYPD yang ditugaskan untuk menjemputnya ke markas FBI. Farrell sempat berbohong tentang identitasnya, tetapi akhirnya terbongkar juga ketika salah satu teman Farrell memanggil Farrell dengan nama aslinya. John pun masuk ke apartemen Farrell. Nah, karena usaha pembunuhannya gagal, Mai menyuruh anak buahnya untuk membunuh Farrell secara langsung. Saat Farrell mengemasi barangnya, anak buah Mai pergi ke gedung seberang dan menembaki apartemennya. Lalu, John dan Farrell pun mulai berlindung. Nah, 3 anak buah Mai lainnya masuk ke dalam apartemen untuk menyerang dari dalam. Tapi, 2 anak buah Mai berhasil dikalahkan oleh John. Saat baku tembak dengan anak buah Mai yang terakhir, tembakan mengenai patung Terminator kecil di atas komputer Farrell. Dan patung tersebut jatuh tepat di tombol delete. Apartemen meledak. Untungnya, John dan Farrell selamat. Anak buah Mai yang ada di gedung seberang mengira John dan Farrell sudah mati, jadi dia pun pergi. Tapi, saat John dan Farrell melakukan perjalanan ke markas FBI di Washington DC, salah satu anak buah Mai masih hidup, memberitahu Mai dan Gabriel kalau Farrell masih hidup. Mereka berdua juga diberitahu kalau Farrell dibantu oleh detektif NYPD. Gabriel menyuruh anak buah hackernya meretas sistem lalu lintas dan CCTV kota. Dengan ini, mobil-mobil pun kecelakaan, menyebabkan jalanan menjadi macet. Si hacker juga meretas CCTV lalu lintas untuk menemukan Farrell. Gabriel juga membuat banyak gedung federal mengevakuasi orang-orangnya keluar menggunakan alarm palsu. Setelah dievakuasi, beberapa anak buah Gabriel menyusup ke fasilitas administrasi jaminan sosial yang berada di Woodlawn dengan menyamar sebagai tim pembersih untuk menyelinap masuk dan membunuh para penjaga. Gabriel lalu memerintahkan hackernya untuk meretas dan mengendalikan jaringan transportasi, pasar saham, dan juga menyiarkan pesan di TV nasional yang mengancam kalau pemerintahan Amerika Serikat akan hancur. John dan Farrell yang terjebak kemacetan memilih untuk berjalan kaki menuju markas FBI sementara.
Setelah sampai, mereka berdua diantar ke sebuah departemen keamanan supaya Farrell dapat diinterogasi di sana. Di perjalanan, Farrell menyadari ini merupakan awal dari fire sale, yang merupakan serangan ke internet yang dirancang untuk melumpuhkan infrastruktur negara. Mai meretas radio mobil yang dinaiki John, bertindak sebagai petugas operator dan mengubah rute konvoi ke jalur di mana anak buah Mai dengan helikopter bersiap menyerang mereka. John dan Farrell dikepung dan di satu titik hampir terkena mobil yang terlempar. Kalau kalian udah nonton semua film Die Hard, pasti kalian tahu kalau John ini emang susah banget matinya. Nah, meskipun dikepung, John berhasil mengalahkan para anak buah Mai dan menghancurkan helikopter menggunakan mobil. Gak lama kemudian, Mai dan beberapa anak buahnya pergi ke stasiun pembangkit listrik di West Virginia, membunuh para penjaga dan mengambil alih fasilitas. John kebingungan mengetahui langkah Gabriel selanjutnya, tapi Farrell berhasil menebak kalau target Gabriel berikutnya adalah stasiun pembangkit listrik. Jadi, dia bersama John berkendara ke stasiun pembangkit listrik di West Virginia. Di sana, mereka menemukan tim yang dipimpin oleh Mai. Nah, karena itu, di sini terjadi lagi baku tembak yang seru. Nah, pada akhirnya, John berhasil membunuh seluruh anggota tim Mai. Kemudian, John berhadapan dengan Mai, dan di sini John berhasil membunuhnya. Gak lama kemudian Gabriel menelpon Mai, tetapi yang mengangkat malah John. Marah atas kematian Mai, Gabriel meledakkan stasiun pembangkit listrik untuk membunuh John dan Farrell. Tetapi mereka berdua berhasil melarikan diri. John dan Farrell kemudian melakukan perjalanan dengan helikopter ke rumah hacker yang dijuluki Warlock. Warlock kemudian memberitahu mereka kalau Gabriel adalah mantan pakar keamanan hebat di Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Saat bekerja di sana, Gabriel berusaha memperingatkan Departemen Pertahanan tentang kelemahan yang membuat infrastruktur keamanan nasional rentan diserang. Tetapi, bosnya nggak peduli dengan perkataan Gabriel tersebut. Jadi, Gabriel meretas dan mematikan seluruh jaringan pertahanan dengan cuma menggunakan sebuah laptop untuk membuktikan perkataannya. Lalu karena itu, Gabriel pun dipecat. Warlock mengidentifikasi potongan kode algoritma yang ditulis Farrell untuk Mai sebagai alat untuk mengakses data di gedung administrasi jaminan sosial di Woodlawn. Warlock lalu berhasil mengidentifikasi lokasi Gabriel berada. Tetapi, Gabriel yang ahli meretas memanfaatkan koneksi mereka dan mengungkapkan kalau dia telah menemukan putri John bernama Lucy yang kemudian dia culik. John kemudian mengirimkan gambar Gabriel ke FBI. Nah, di sini terungkap kalau gedung Woodlawn sebenarnya adalah fasilitas Departemen Pertahanan Amerika yang dimaksudkan untuk membackup catatan pribadi dan keuangan negara jika terjadi serangan cyber. Ini juga dirancang oleh Gabriel sendiri. Serangan terhadap FBI mendorong pengunduhan data keuangan ke Woodlawn yang diharapkan Gabriel untuk dia curi. John dan Farrell dengan cepat pergi ke fasilitas Woodlawn, di mana Farrell menemukan salah satu anak buah Gabriel mencoba mengunduh data informasi keuangan. Untungnya, Farrell lebih dulu berhasil menginskripsi datanya sebelum dia ditangkap oleh Gabriel. Gabriel kemudian menyandra dan membawa Farrell dan Lucy bersamanya saat timnya kabur menggunakan mobil. John mengejar Gabriel menggunakan mobil yang dia curi. Nah, Gabriel mengakses sistem komunikasi jet tempur dan memerintahkan pilot untuk menyerang mobil yang dikendarai John. Tapi lagi-lagi, dengan keahliannya, John berhasil membuat jet tersebut hancur. John lalu melihat kendaraan Gabriel pergi ke hanggar terdekat. Di sana, Gabriel menuntut agar Farrell tidak menginskripsi data keuangan. Tapi, ketika Farrell menolak,
Gabriel menembak lututnya dan mengancam akan membunuh Lucy. John pun tiba dan membunuh dua anak buah Gabriel. Tetapi dia sendiri juga ditembak di pundak oleh anak buah terakhir Gabriel, yaitu Emerson. Gabriel menahan John dan memposisikan dirinya di belakang John, meletakkan pistol ke luka di pundaknya. John dengan berani kemudian menarik pelatuknya. Nah, peluru pun menembus melalui pundak John dan mengenai dada Gabriel, dan Gabriel pun mati. Farrell yang memberanikan diri mengambil pistol dan membunuh Emerson yang bersiap membunuh John. Nah, misi pun selesai dan John berterima kasih kepada Farrell karena telah menyelamatkan nyawa Lucy. Lalu film pun selesai. So, itulah alur cerita film Live Free or Die Hard. Kalau kalian punya rekomendasi film lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So, thanks guys for watching. I hope you enjoy it and peace out.